Selamat datang di acara Mulai dari Nol. Sebenarnya gue yang jadi tamu, tuan rumahnya mereka berdua. Tapi gue mau bertanya duluan karena mulai dari nol itu adalah istilah yang ada di pom bensin selain dilarang merokok. Ya, kita sering dengar kalimat mulai dari nol ya kalau kita lagi di pom bensin. So, mungkin gue yang mau bertanya duluan kepada tuan rumah, Risa Solihin dan Kesia Solihin. Kenapa sih dinamain mulai dari nol? Mulai dari nol tuh menggambarkan semangat kalau menurut gue. Karena kalau misalnya ada seseorang yang pindah pekerjaan ke tempat pekerjaan yang lebih baru, yang lebih bagus, yang lebih punya masa depan, ya nggak mungkin lah cari kerjaan yang downgrade, pasti upgrade. Pasti ketika di hari pertama aku mau mulai dari nol. Karena ini semangat yang baru, harapan yang baru, kemenangan yang baru, excited bahwa di depan ada sesuatu yang lebih hebat. Kita lewati pandemi dan kita juga sadar bahwa memang setiap musim berganti, kembali kita harus mempersiapkan diri mulai dari nol. Dan kalau tadi gue sebelum kesini gue searching di Alkitab elektronik. Ketika gue ketik kata baru, itu muncul 306 hasil. Betapa dominannya kata baru. Dan kata baru itu ya mulai dari nol. Dan rahmatnya baru, selalu baru setiap hari. Dia nggak pernah kasih kita yang basi. Dia nggak pernah ngasih kita yang kadaluwarsa. Ya sesungguhnya kembali mulai dari nol. Oke, jadi kembali ke nol itu apakah seseorang nggak ada progres, atau dia ada progres, ada kemajuan, atau tidak ada kemajuan? Karena banyak orang suka berpikir gini, kalau mesti kembali ke nol, jangan-jangan gue nggak pernah ada kemajuan nih dalam hidup. Nah ini maksudnya gimana? Menurut aku memang secara physically kita harus tetap move on. Mungkin kita pernah dikecewain, mungkin kita pernah marah, pernah A, B, C, D gitu dengan segala perasaan kita. Tapi ya life must go on gitu. Jadi kita harus tetap berjalan. Tetapi yang mulai dari nol kembali adalah kita secara spiritual gitu. Kalau pernah mungkin kita merasa demikian ataupun kita melakukan sebuah dosa. Karena ya Alkitab katakan bahwa kita harus repent gitu setiap hari gitu. Untuk segala sesuatu yang kita udah lakukan di kemarin hari sehingga hari depan akan menjadi lebih baik. Itu sih menurut aku. Wow. Iya. Oh, jadi mirip kayak orang naik kelas gitu ya. Iya betul. Dari kelas 1, kelas 2, tahun pengajarannya baru, tapi kita ada progres naik ke kelas 2, tapi kita mulai dari awal tahun pengajaran. Iya benar. Kira-kira seperti itu ya. Wow, interesting loh. Mulai dari nol. Kita seringkali kita nggak sadar ya, kita banyak hal yang kita mulai dari nol. Iya. Kita seringkali komplain padahal kita sedang progres sebenarnya. Iya, betul. Benar-benar. Betul. Iya. Dan dari sisi rohani juga kan memang itu yang Tuhan inginkan. Bahwa dari Dia, untuk Dia, kemuliaan hanya bagi Dia. Itu jelas bahwa kita jangan pernah menganggap dengan segala reputasi, popularitas, aset atau achievement, kita menganggap bahwa itu adalah karena diri kita, tapi itu semua dari Dia, oleh dan bagi Dia. Jadi kita tetap harus secara rohani tetap rendah hati dengan keberhasilan kita. Dan saya tahu anak-anak muda yang ada di depan saya, ini adalah anak-anak muda yang hebat, anak-anak muda yang dahsyat, yang kenapa saya ada Kesia untuk ada di podcast ini juga untuk bahwa ya kita akan terus belajar. Ini juga kembali ke nol, kembali ke muda lagi. Karena kalau kita ngomongin orang tua,
Ya yang kita ceritakan kan masa lalu. Tapi kalau mereka kan yang mereka ceritakan kan masa depan. Jadi ya kita saling memperlengkapi lah. Jadi amazing banget ya Tuhan kita ya. Ya. Sepertinya cuman dia yang bisa buat kayak begini ya. Udah ada tapi dibikin jadi baru. Iya. Nah ini kan progres sebenarnya. Nah cuman banyak orang nggak ngeh aja. Gitu kayak ada sebuah buku yang luar biasa namanya Alkitab. Ada langit dan bumi yang baru. Itu cuma Tuhan dong yang bisa buat. Sekarang kan kita udah punya bumi dan langit. Tapi dibikin baru nanti sama dia. Dan manusia nggak bisa bikin kayak gitu. Cuman Tuhan yang bisa bikin kayak gitu. Dan gue ngerasa salah satu yang bisa digituin sama Tuhan adalah manusia. Jelas. Bisa dikembalikan ke titik nol sama dia. Di restart mungkin bahasa handphone. Ya, di reboot bahasa komputernya. Dan lain sebagainya. Jadi wah amazing ya Tuhan ya. Jadi acara ini pasti amazing banget ya. Mulai dari nol karena kita akan menemukan banyak sekali case yang ternyata banyak sekali progres dalam kehidupan setiap ciptaan Tuhan. Seperti itu. Jadi intinya kalau kita melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita akan lihat yang baru setiap hari. Yang datangnya dari Tuhan. Iya benar Om. Dan kasus anak muda kembali lagi gitu ya. Kalau misalnya sekarang gitu dengan segala teknologi yang udah kita lihat gitu setiap hari. Banyak informasi dan juga banyak seperti ya pintu hati kita kan mata dan telinga gitu. Yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan banyaknya ya dengan teknologi itu maka tidak menutup kemungkinan banyak yang mempengaruhi kita gitu. Dalam arti kita bisa melakukan dosa dan lain-lain seperti itu. Ya kembali lagi dosa itu ya kita lakukan setiap hari walaupun kita di sini pun walaupun dengan segala title kita di gereja tapi we still have sins gitu kan yang mungkin kita tidak sadari atau kita sadari seperti itu. Dan ya itu kembali lagi anak muda itu ada nih Om menurut aku yang akan jadinya ngerasa kayak mending ngapain sih gereja, ngapain sih kita berkomunitas, ngapain sih itu. Gue dipanggil Om. Ngapain sih lakuin ini dan itu gitu. Toh gue juga akan dosa-dosa lagi gitu. Jadi dari podcast ini gitu kita punya semua kesempatan yang sama untuk kembali lagi dari nol gitu. Jadi nggak harus orang yang harus sadar dulu atau gimana. Tapi maksudnya dari sini, dari podcast ini kita ingin menyadarkan juga anak muda dan kita pengen kasih message gitu kalau setiap hari itu hari yang baru loh untuk kita mulai dari nol gitu. Kalaupun kemarin kita udah do something bad yang mungkin membuat kita jadi lebih jauh dari Tuhan atau mungkin banyak ya Om maksudnya kayak dampaknya gitu produktivitas kita jadi turun gitu karena kita tahu dalam hati kita sebenarnya itu salah gitu tapi tetap kita lakukan ataupun ya udahlah mungkin besok bisa tapi hari ini nggak dulu deh Tuhan biasanya gitu kan anak-anak muda gitu tapi from this podcast gitu kita pengen kasih message kalau semua kita punya kesempatan yang sama kok untuk mulai dari nol kembali gitu secara spiritual kita dengan kita mulai yang tadinya 1 ayat gitu kan bisa jadi 5 ayat bisa jadi 1 pasal gitu it's a progress tapi pun kembali lagi semuanya hati sih kembali lagi ke hati gitu untuk kita benar-benar mau untuk mulai dari nol lagi gitu ya, wow gitu sih. Interesting berarti sama juga dengan gini ya Kang kayak sekarang udah banyak sekali generasi baru anak-anak muda yang udah mulai jauh gapnya nah berarti kita nih generasi yang di atasnya juga harus punya mental kembali dari nol. Mungkin generasi di atas pakai celana bahan, generasi yang baru pakai jeans robek-robek kira-kira kayak gitu. Tapi ternyata itu hanya kemasan kan? Hanya kemasan. Esensnya adalah tetap kabar baik harus disebarkan kemana-mana. Karena yang gue ngelihat cuman begini sih. Kita mungkin punya kebiasaan makan nasi goreng pakai telurnya jadi side dish gitu ya. Tapi anak-anak sekarang nasi gorengnya dibentuk teddy bear, dadarnya dijadiin selimut gitu loh. Tapi esensnya sama kan? Ya kan? Di banyak restoran kayak gitu Kang. Esensnya tetap sama nasi goreng dan makan gitu loh. Seperti itu. Cuman warnanya mungkin yang berbeda. Jadi ya ini is a good spirit, is a good mentality ya. Bahwa kita harus lihat segala sesuatu tuh kembali dari nol. Bukannya kita yang udah senior, merasa senior, merasa superior. Kita justru mesti belajar ya.
mesti belajar melihat orang dari kapasitas bukan dari senior atau junior. Benar. Gimana Kang? Dan tadi soal telur. Telur jadi selimut. yang berubah rupa, jadi artinya packaging bisa berubah, tapi substance nggak boleh berubah. Ya. Substance tetap kejadian sampai wahyu. Ya. Substance tetap Yesus sebagai pusat dari segala sesuatu. Dan tetapi ya soal packaging tadi ya bisa berubah. Tetapi ya kembali kepada nol itu ya kita harus kembali kepada substance. Yes. Substance-nya apa? Kadang-kadang yang hilang itu adalah karena kebablasan packagingnya, kebablasan atau unsur perubahan packaging yang dipengaruhi oleh budaya, peradaban dan sebagainya. Tetapi akhirnya juga substance-nya bergeser. Ya kita coba mulai dari nol. Ya substance kita kembalikan kepada yang kita tahu. Iya, kita tahu. Karena kita juga banyak nggak tahu. Nggak tahu. Makanya banyak yang akan kita undang, ya kan? Supaya kita jadi lebih tahu. Supaya kita tahu. Iya. Oke. Iya. Kayak Musa pakai tongkat, Yosua pakai pedang gitu ya. Iya. Tapi substance-nya adalah mereka sama-sama on the way ke tanah perjanjian. Oke guys, pantengin terus podcast yang berjudul Mulai dari Nol. Kita bakal, bukan kita ya, mereka bakal. Oke guys, pantengin terus podcast Mulai dari Nol. Karena mereka akan kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, banyak insight, narasumber yang luar biasa. Kalian semua bisa belajar kalau nonton podcast yang sangat singkat ini. God bless you. God bless.